Selamat malam teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Taksol Horor. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, subscribe, komen di channel ini. Saya ucapkan terima kasih karena dengan dukungan dan support teman-teman, channel ini akan bisa berkembang gitu ya. Terima kasih sekali. Untuk malam hari ini saya mau cerita tentang masa SMP saya gitu ya. Jadi di waktu SMP itu kelas 2 SMP, berarti itu sekitar tahun 94-an ya. Kalau nggak salah 93 atau 94 itu saya lupa. Jadi waktu itu saya ikut adik ibu saya gitu ya. Adik ibu saya di sebuah kampung atau desa itu yang cukup agak pinggir dari kota saya gitu ya. Jadi di kampung itu adik saya punya 2 adik gitu ya, yang rumahnya kira-kira sekitar 500-an meter mungkin jaraknya. Tapi karena ibu saya tinggal di kotanya, adik-adiknya ini tinggal di pinggiran kota gitu ya, cukup jauh gitu ya, cukup jauh. Jadi ceritanya ini ada di kota saya itu di kota Salatiga gitu ya, di kota Salatiga. Nah, di tahun-tahun itu saya tinggal di ikut bulik saya itu, tante saya itu. Nah, ceritanya itu bermula dari suatu malam. Jadi di suatu malam itu ada ronda gitu ya. Ada ronda yang diikuti oleh kepala keluarga gitu ya. Jadi malam itu biasa gitu ya. Saya lupa malamnya itu malam apa gitu. Saya lupa. Jadi kan kalau di desa itu model rondanya itu bebas gitu ya. Jadi ada yang tugas itu sebetulnya di jadwal itu sekitar 5 orang per malam gitu ya, 5 orang gitu. Tapi malam itu yang datang lebih dari 5 orang. Kalau nggak salah itu menurut cerita om saya itu ada 8 orang atau 7 orang gitu. Nah, kehebohan yang terjadi malam itu cukup unik dan sebetulnya yang mengalami itu bukan yang ronda malahan, bukan yang ronda gitu. Kejadian yang menakutkan itu atau yang membuat pertanyaan ya, menjadi pertanyaan itu bukan yang ronda malahan. Jadi menurut om saya malam itu ronda itu berjalan seperti biasa gitu. Nah, mulailah biasa gitu ya, ada yang bawa cemilan gitu ya, gorengan, ada yang bawa minuman gitu ya, kopi lah biasanya itu kopi. Kalau rokok paling biasanya ya bawa sendiri-sendiri gitu. Jadi di malam itu biasa aja. Jadi ronda itu berjalan itu seperti biasa aja gitu. Nggak ada keanehan apapun gitu. Jadi yang ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Nah, suatu ketika
sudah mendekati sekitar jam 1 malam gitu. 1 malam akhirnya pada menguap gitu ya, ngantuk gitu ya, ada yang nyeletuk, "Ah, kok jam segini udah ngantuk ya?" gitu. "Udah tunggu dulu lah," gitu, sampai jam-jam 2 gitu. Terus akhirnya menurut om saya ini nggak sampai jam 2 gitu, nggak sampai jam 2 pulang gitu. Akhirnya diputuskan untuk masing-masing itu pulang gitu. Nah, jadi dari tempat ronda itu, kalau nyebutnya itu ada yang nyebutnya cakro, ada yang nyebutnya pos kampling gitu ya, ada nyebutnya pos ronda. Akhirnya pulanglah masing-masing gitu ya. Jadi ceritanya itu di tempat itu di tempat saya tinggal ikut om saya ini masih pedesaan gitu kan. Masih pedesaan yang apa ya? Jarak antara rumah ke rumah itu cukup jauh gitu, cukup jauh. Jadi ada yang 10 meter, baru ada rumah lagi gitu itu. Jadi nggak serapat di kota gitu. Nah, kehebohan itu terjadi itu, jadi ceritanya gini. Saya ingat itu yang menjadi contoh ini namanya Mas Wanto dan Mbak Rubiem atau gimana ya, itu saya lupa. Itu dari antara rumah om saya, bule saya itu sama Mas Wanto ini kira-kira 20 meteran gitu. Dari 20 meteran itu. Jadi ceritanya itu hebohnya itu di paginya gitu, di berikutnya gitu. Jadi ceritanya dimulai dari keluarganya Mas Wanto ini. Nah, pada malam itu Mas Wanto itu pulang kan. Nah, dia ketuk-ketuk gitu. Jadi istrinya itu waktu itu terbangun gitu. Nah, dia bangun gitu, akhirnya bukain pintu gitu. Bukain pintu untuk suaminya. Nah, begitu dibuka, ini pakai bahasa Jawa ya. Yahmene kok wis bali, Pak? Biasanya kan jam loro. Jam segini kok sudah pulang, Pak? Biasanya jam 2. Oh, wis do ngantuk. Iya, sudah pada ngantuk gitu. Nah, waktu dibukain pintu itu, Mbak Rubiem itu langsung masuk gitu. Langsung masuk, duduk itu langsung sambil ini dia jalan. Nah, Mas Wanto ini jaga jalan masuk gitu. Terus pintunya ditutup, cekrek gitu ya, tutup. Nah, sekitar 1-2 menit itu Mbak Rubiem ini nanya gitu. Istrinya ini nanya, "Loh, Pak, koncone ora dijak mlebu gitu. Loh, Pak, temennya nggak diajak masuk." Wah, temennya siapa? Nah, tadi yang di belakangmu tadi kok kan ada temennya, tetangganya kok nggak disuruh masuk. Loh, tetangganya siapa gitu. Nah, jadi malam itu Mbak Rubiem ini melihat ada orang yang pakai sarung gitu ya, kerudungan sarung itu di belakang suaminya gitu. Waktu dibukain pintunya itu, ada seseorang yang di belakang suaminya gitu.
Tetapi Mbak Rubiem itu tidak melihat wajahnya karena orang itu menghadap ke halaman gitu ya, menghadap ke halaman, enggak melihat ke arah masuk rumah gitu itu. Nah, terjadinya heboh itu terjadi di situ. Jadi, loh, aku itu pulang sendiri lah, siapa dia ceritain, aduh Pak, apa kamu diikutin bangsa lelembut apa hantu Pak gitu. Ya nggak ngerti, yang lihat kan kamu gitu. Aku kan cuman ini masuk aja ke rumah gitu. Wah, akhirnya ketakutan lah Mbak Rubiem ini. Langsung udah Pak, yuk kita masuk kamar aja, kita tidur gitu. Jadi katanya Mbak Rubiem itu malam itu dilewati dengan deg-degan gitu ya. Siapa yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang berada di belakang Mas Wanto ini. Akhirnya sampai pagi, nah biasalah gitu ya, orang kampung mulai aktivitas itu, ada yang ke pasar, mau berangkat ke pasar atau apa, atau biasanya kalau dulu di tempat om saya ini pada ini loh deres ini pohon kelapa itu diambil air kelapa, ini bukan air kelapa, yang untuk bahan gula merah itu. Lah mulailah di situ. Akhirnya Mbak Rubiem ini cerita ke ibu-ibu yang lain gitu, ibu-ibu yang lain. Ternyata jadi malam itu sama kejadiannya dengan ketujuh atau 8 orang itu yang ikut ronda itu. Semuanya mengalami hal yang sama. Jadi istrinya itu bukain, itu ada orang lain, ada sesosok orang lain itu di belakang suami-suami mereka itu. Nah, dari satu mulut ke mulut itu akhirnya mereka ngumpul di kampung itu, ngumpul. Kalau kepala keluarganya kan banyak ya, tapi waktu itu yang malam itu yang ikut ronda itu ternyata semuanya mengalami hal yang sama gitu. Akhirnya hebohlah malam itu. Jadi sama, istri-istri mereka itu yang melihat sosok di belakang suami mereka. Jadi malam itu semuanya tidur dalam kondisi ketakutan. Tapi karena suami-suaminya mereka itu tidak melihat sosok itu, jadi yang melihat itu si istri-istrinya, sosok berkerudung sarung itu tetap menghadap ke belakang seperti ungkur-ungkuran gitu ya. Jadi suaminya melihat ke arah rumah, tapi yang sosok ini melihat ke halaman gitu. Akhirnya ramelah di kampung itu, dan sampai anak-anak kecil, waktu itu kan saya masih SMP gitu ya, jadi ikutan ketakutan gitu. Jadi kalau sudah isya itu kan sekitar setengah 7, jam 7 gitu ya, itu anak-anak kecil yang dengar cerita itu pada nggak berani untuk nggak berani untuk keluar rumah. Yang biasanya ada yang lari-larian, main perang sarung dari langgar itu ya, atau musola kecil itu ya, surau itu ya. Itu akhirnya kampung itu jadi agak gitu ya,
mencekam gitu ya kalau setiap malam gitu. Tetapi yang aneh adalah kejadian itu cuman malam itu saja gitu. Jadi berikut ronda-ronda berikutnya itu akhirnya ini lebih banyak gitu ya. Yang biasanya jadwalnya 5 orang itu kadang ada yang iseng ikut gitu kan 7, 8 gitu. Akhirnya banyak yang malam itu ya, untuk malam berikutnya itu banyak yang ikut gitu, banyak yang ikut. Tetapi menjadi hal protes dari istri-istrinya itu. Nggak mau ditinggal gitu. Kalau yang punya anak-anak masih mending ya. Tapi karena ini mereka sendirian, ada yang keluarga muda gitu ya, pengantin yang belum punya anak itu, baru yang belum punya anak itu kan sendirian. Akhirnya malam itu diputuskan dimulai jam 9, yang biasanya pada berdatangan itu jam 9 sampai jam 2 setengah 3 itu, akhirnya jam 9 itu jam setengah 11 itu sudah pada pulang gitu ya. Jadi diprotes sama istri-istrinya gitu. Jadi mencekamnya itu ketika istri-istrinya ini pada ditinggal suaminya untuk ronda. Nah, misteri itu sampai saya gede gitu ya, saya meninggalkan rumah bule saya itu dan kembali ke orang tua saya itu tidak ada kabar beritanya ya. Jadi sosok itu siapa, gaib atau misteri atau apa gitu, sosok itu nggak ada beritanya gitu ya. Jadi siapa orang ini atau siapa sosok ini, sampai saya gede ini ya, sudah berkeluarga ini, setahu saya dan bule saya sudah meninggal gitu ya, itu nggak ada jawabannya gitu. Jadi di kampung itu masih menjadi bukan misteri ya atau apa, tapi nggak ada jawabannya gitulah, nggak ada jawabannya. Nah, itu teman-teman cerita saya malam hari ini ya, tidak terlalu horor ya, tidak terlalu menakutkan, tapi malam bagi ibu-ibu kampung itu menjadi awal rasanya mencekam gitu ya. Itu teman-teman, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Tetap dukung saya di channel ini. Nanti akan saya ceritakan hal-hal yang lain yang akan lebih menarik gitu ya. Oke, selamat beraktivitas bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.